Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 273. Sore yang sudah berjalan, matahari yang hampir tenggelam, Kenshin yang bersama Rena saat itu masuk ke dalam restoran yang belum dibuka. Kenshin melihat ruangan, memandangnya, kemudian ia bicara, "Luas juga ya Rena, tempat usahamu ini." Si Rena pun menjawab, "Ya seperti ini Ken. Kan yang lama itu sudah habis kontraknya. Jadi mau nggak mau ya cari lagi. Kebetulan dapat seperti ini. Di pinggir jalan raya pula." Saat itu kehadiran Kenshin dilihat oleh pegawainya Rena, yang mana mereka memperhatikan sambil mengangkat barang. Kemudian Kenshin pun bilang, "Oh iya Rena, aku bantuin sekalian ya." Si Rena pun menjawab, "Kagak usah Ken. Udah ada yang ngerjain itu." Namun Kenshin malah bicara, "Nggak apa Ren. Biar cepat selesai." Kenshin pun berjalan, balik lagi keluar, menuju mobil pengangkut. Dirinya akan membantu, ikut pula mengangkat barang. Di tengah hal itu, terlihat orang dari seberang, yang terdengar memanggilnya. Sambil melambaikan tangannya, orang itu bicara, dengan nada yang tinggi, keras suaranya, Mas, ini motornya sudah selesai." Rupanya bapak penambal ban yang bilang, yang memberitahukan tentang ban motor yang bocor sudah diperbaiki. Kenshin yang mendengarnya segera mengiyakan. Ia pun berjalan menyeberang. Di saat itu si Rena memperhatikan. Ia berdiri di depan pintu kaca. Begitu pula dengan seorang perempuan yang tak lain pengasuh anak yatim itu, yang tadi bicara dengan Kenshin. Kebetulan dirinya ada di luar. Ia bersama teman pengasuh lainnya. Mereka pun melihat pemuda yang datang ke tempat ini tadi sedang menuntun motor butut. Jadinya hal itu malah membuat mereka yang kini merasa kasihan akan Kenshin yang dilihatnya ini. Mereka beranggapan Kenshin itu pria yang tak punya, namun baik hatinya. Kemudian Kenshin, ia terlihat memarkir motornya di pojokan. Sembari ia bilang ke Rena, Ren, aku taruh di sini nggak apa ya?" Si Rena pun tersenyum sembari mengiyakan. Dalam benaknya berkata, "Kenshin ini benar-benar sederhana sekali. Padahal rumahnya megah, mobil pun juga ada. Tapi dia seperti ini, tak mau hidup berlebih, tak mau memamerkan harta." Si Rena itu memandang Kenshin dengan tersenyum takjub. Sementara di lain tempat, di sebuah mall ternama, Kaori sudah sampai ke tujuan. Ia bersama teman sekolahnya yang kemarin bertemu di nikahan. Kaori itu menyembunyikan perasaannya, yang kini sedang kecewa, cemburu, sedih, marah. Saat itu ia bertemu temannya, seperti tak ada apa-apa. Lalu kemudian, masuklah mereka ke dalam kafe itu. Duduk bersama-sama, Kaori pun ditanya, "Tumben lu Kaori, habis kerja nggak pulang dulu? Langsung ngajak ke sini. Ada berita apa ini? Apa kamu mau nikah ya?" "Hahaha." Temannya tertawa menggoda. Kaori pun menjawab, "Hus-hus, ada-ada aja kamu. Emangnya kalau kita ke sini, harus ada yang penting dulu ya?" Temannya pun menyahut, "Ya enggak juga Kaori. Tapi ya aneh aja, lu kan jarang seperti ini. Pulang kerja langsung ngajak kita ke sini." Lalu Kaori bertanya, "Oh iya Vita, cowok lu gimana kabarnya ya? Kok nggak diajak ke sini sekalian?" Vita temannya Kaori itu pun menjawab, "Ya kagak lah Kaori. Kan dia aja baru pulang kerja. Ya mampir ke rumah dulu, mandi makan gitu. Kemudian berdandan." Kaori pun bicara, "Kok pakai berdandan segala? Apa hubungannya Vita?" Temannya pun menjawab, "Ya jelaslah Kaori. Masa bertemu cewek kayak kita? Apalagi kalau bertemu kamu. Dia cuman biasa saja. Kan malu jadinya." Kaori lalu bilang, "Ah Vita, kamu sukanya bercanda. Masa harus gitu juga?" Temannya pun menyahut, "Ya iyalah Kaori. Dia itu kan tipe cowok yang perhatian ke wanita gitu. Hal apa-apa harus dipersiapkan dulu. Sampai penampilan gua aja dinilainya juga. Kalau perlu diajak shopping. Kita belanja ke mall. Gua disuruh milih pakaian yang menurut aku suka." Kaori lalu menyahut, "Waduh, masa Vita sampai segitunya? Berarti bahagia dong kamu. Cowok kamu romantis." Vita itu menjawab, "Iya itu cocok katamu Kaori. Dia tipe cowok seperti itu. Tapi juga kadang gua merasa sebel. Saking perhatiannya dia. Seringkali gua kalau jalan berdua,
jadi pusat perhatian orang. Kaori bertanya, emangnya kenapa Vita? Temannya itu pun menjawab, ya itulah Kaori. Masa kamu nggak tahu aja? Kalau romantis itu seperti apa? Ya contoh kecilnya. Pegang-pegang tangan gitu. Saat jalan berduaan, Kaori pun menyahut, oh gitu ya. Vita pun lalu ganti bertanya, lo emangnya kamu Kaori? Sama Randy belum jadian ya? Randy itu kan orangnya baik. Kerjanya juga sama seperti kamu. Orang kantoran. Oh iya kayaknya dia juga cowok romantis gitu. Perhatian ke cewek. Gimana Kaori menurutmu? Kaori pun menjawab, nggak tahulah Vita. Gua kan nggak ada apa-apa sama dia. Lalu Vita temannya itu pun bilang, tunggu Kaori. Aku jadi ingat nih. Pingin bilang bertanya ini ke kamu. Tunggu bentar apa ya? Gua tak ingat-ingat dulu. Setelah beberapa detik, beberapa saat berpikir, temannya itu pun jadi teringat. Lalu ia bilang, oh ini Kaori. Ini yang gua mau tanyakan. Begitu pula dengan teman-teman. Yang ingin tahu juga, kan di malam itu, di acara nikahannya Dewi, lu kan pulang, jalan sama cowok cleaning service. Itu siapa Kaori? Gua kok penasaran banget nih. Kaori menjawab, itu hanya teman Vita. Vita pun menyahut, kagak mungkin Kaori. Kamu bisa berteman seperti itu. Pasti perkiraanku. Itu mungkin cowok kamu ya? Bener kan? Secara gitu. Kamu nggak mungkin Kaori. Kalau jalan sama cowok yang kerjanya cleaning service. Cewek cantik seperti kamu. Punya karir pula. Mana mungkin Kaori. Kalau nggak ada hubungan. Bener kan? Kamu jawab jujur aja deh. Nggak usah rahasia sama gua. Kaori pun menjawabnya. Sembari mukanya agak tak cerah. Terlihat air matanya jatuh. Vita pun bertanya, lo Kaori, kamu kok tiba-tiba sedih? Seperti menangis gitu. Kenapa Kaori? Kaori pun menjawab, nggak apa Vita. Ini cuman kena debu aja. Lalu Kaori melanjutkan. Ia malah balik bertanya, oh iya gua mau tanya nih Vita. Kalau cowok lu gak sengaja, kamu lihat di jalan bicara sama cewek lain. Perasaanmu gimana Vita? Temannya pun menjawab, ya tergantung Kaori. Sama siapa dia bicara? Sama teman atau saudaranya? Atau rekan kerjanya? Maksudmu, selingkuh gitu ya? Terus gua cemburu, marah, sedih, kecewa. Oh ternyata ini ya. Nah gua tahu sekarang. Alasannya kamu ngajak aku ke sini. Kamu punya masalah ya? Seperti yang kamu katakan ini. Bener kan tebakanku? Berarti kamu tadi lihat cowok lu ya? Lagi bicara sama cewek lain. Kaori menyahut dengan mengiyakan. Vita pun lalu bilang, what's nih Kaori? Berarti bener nih, kamu udah punya cowok ya? Gua merasa surprise nih. Siapa tuh lelaki yang bisa menaklukkan hati kamu sampai jadi seperti ini? Kaori menyahut, bisa aja kamu. Lalu ia menjawab, yaitu Vita, cowok yang kamu sebut tadi. Vita kemudian bilang, cowok cleaning service itu ya? Waduh, surprise banget nih. Ini mah kayak cerita di film. Cewek cantik yang punya cowok sederhana. Beneran Kaori kamu nggak bercanda? Kaori menjawabnya, beneran Vita, aku nggak bercanda. Vita pun lalu bicara, tunggu dulu Kaori. Aku tak tarik nafas dulu. Karena beritamu ini, begitu mengejutkan. Kemudian, di lain tempat, Kenshin, yang sedang dibicarakan itu, ia pun akan membantu mengangkat barang lagi. Namun oleh petugasnya, ia tak diperkenankan. Karena Sirena yang meminta, Kenshin pun lalu dipersilahkan masuk. Ia dijamu dengan makanan yang tersedia di meja. Kenshin mau tak mau, segera duduk bersama Rena. Ia bersiap akan makan. Si Iwan sendiri, sudah hampir setengah jam yang lalu, ia sampai di rumahnya Kenshin. Iwan pun kini menunggu akan kedatangan temannya, yang tak juga nampak. Iwan pun juga sama, di meja depan, ia dipersilahkan untuk makan. Angelika, yang mendapat pesan dari Denny. Angelika pun sudah bersiap, menanti jemputan cowoknya, yang akan menghadiri undangan dari bos pemilik restoran. Sementara itu, si Denny pun terlihat dalam perjalanan. Ia bersama customer service-nya, kini sedang menuju ke rumahnya Angelika, yang sesuai rencana, Angelika itu nanti akan dibelokkan ke rumahnya Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.